perwakilan dari Majalengka dengan UMK 2.027.000 kawan-kawan. Ditambah dampak kenaikan BBM 30 sekian persen. Itu menjadi pukulan keras, pukulan yang sangat keras bagi kami di Kabupaten Majalengka, kawan-kawan. Makanya kita konsisten, siap melaksanakan ketika ada itu instruksi dari pusat. Saya perwakilan dari PPMI terus menyuarakan menolak PP 36 sebagai acuan regulasi kenaikan upah di tahun 2003 nanti, kawan-kawan. Kawan-kawan teruslah berjuang, terus jangan patah semangat. Kita suarakan aspirasi, keluh kesah kita di daerah, kawan-kawan. Hari ini kita datang ke Kemenekar RI untuk menolak kenaikan upah memakai acuan PP 36, kawan-kawan. Mungkin itu saja sedikit orasi yang saya sampaikan. Kurang-lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang Cipta Kerja ini yang biadab, benar-benar biadab. Kami daerah dari yang tertinggal di daerah Majalengka benar-benar merasakan beratnya menjalankan kehidupan ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Maka dari itu, mulai detik ini dan seterusnya, selama keadilan belum bisa kita dapatkan, saya akan melawan dengan kekuatan penuh. Karena sebenarnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Kita harus bisa mengetahui, teman-teman, betapa beratnya, ditambah lagi dengan kenaikan BBM yang benar-benar memberatkan kehidupan kita. Harga di daerah Majalengka dengan harga di daerah ibu kota tidak ada perbedaan. Tapi kenapa upah di Majalengka begitu jauh perbedaannya? Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Takbir! Jangan takut, kawan. Jangan takut. Selama kita berada di dalam jalan yang benar, saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus berada di samping kita. Walaupun nyawa kita sebagai taruhannya, kita akan dikenang dalam satu perjuangan. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar menyengsarakan rakyat buruh di Majalengka. Maka tidak ada kata lain. Jokowi! Mundur! Jokowi! Mundur! Jokowi! Mundur! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, kawan-kawan. Sudah jelas juga di sana ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawan. Nyatanya ada tidak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu? Saya tanya, kawan-kawan, ada atau tidak? Tidak ada, kawan-kawan. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja turunannya pada 36 itu tidak memberi keadilan, kawan-kawan. Sangat tidak. Belum juga kita ngapa-ngapain, kawan-kawan. Belum juga kita bernapas lega, kawan-kawan. Kita sudah disuguhkan formulasi perhitungan upah untuk tahun 2023 menghitung pada 36. Majalengka sendiri di angka 75.000. Miris atau tidak, kawan-kawan? Miris atau tidak, kawan-kawan? Sedangkan naik ke BBM 30,7, kawan-kawan. Naik ke BBM 30,7 itu bukan kenaikan, katanya. Itu penyesuaian. Itu katanya penyesuaian, kawan-kawan. Kalau memang itu penyesuaian, kita buruh di Kabupaten Majalengka meminta kenaikan upah tahun 2023 100%. Atas dasar apa? Penyesuaian.
itu penyesuaian kawan-kawan. Kenaikan BBM itu bukan naik, tapi penyesuaian. Makin mencerit kita kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, yang harus kita awali dan harus kita ingat adalah bagaimana caranya pemerintah itu taat hukum. MK sudah jelas, cipta kerja itu inkonstitusional, bersyarat. Sudah jelas. Lantas kenapa PP 36 ini masih jadi landasan dasar pengupahan? Mengapa? Kemana ini Presiden Republik Indonesia? Dia itu mimpin rakyat Indonesia atau mimpin cukong? Atau mimpin tenaga kerja asing? 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia, itu bohong kawan-kawan. Itu sangat bohong. Nyatanya di Majalengka sudah upahnya kecil, upahnya murah, 38 orang dihabisin kawan-kawan bulan kemarin. Itu biadab kawan-kawan, itu kurang ajar. Jadi ini sebagai ingatan juga kepada kita kawan-kawan. Jangan terlalu bersenang diri ketika kalian menjadi karyawan tetap. Lahirnya undang-undang Omnibus Law ini akan terus menghantui PHK sepihak untuk kawan-kawan. Makanya jangan pernah lelah, jangan pernah letih untuk menyuarakan tolak undang-undang Omnibus Law, cabut undang-undang Omnibus Law tanpa syarat, atau Jokowi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh yang melawan. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi perwakilan kita di dalam perwakilan dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh tadi alhamdulillah begitu kompak, begitu memberikan warna dalam menyampaikan pendapat-pendapat aspirasi dari anggota, sehingga diskusi di dalam cukup lama. Dan saya perlu kita kasih aplaus semua, perwakilan di dalam semua tadi bicara semua. Jadi luar biasa, jadi sangat efektif. Dan tentu saja dari sekian tuntutan kawan-kawan bahwa terkait masalah upah, kesimpulan utamanya adalah bahwa kita menunggu besok pertemuan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Gubernur seluruh Indonesia. Jadi atas aksi ini ada inisiatif dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengumpulkan semua gubernurnya, apakah nanti bisa menggunakan hak diskresinya sebagai kepala daerah atau tidak. Kita akan terus mengawal sampai buruh mendapatkan upah layak. Maka hari ini kita nyatakan secara tegas, Aliansi Aksi Sejuta Buruh melakukan gerakan nasional upah layak nasional, saudara-saudara. Sudah tidak musim lagi kita bicara upah minimum. Negeri ini sudah 77 tahun merdeka, 7 kali ganti presiden, masih aja bicara upah minimum. Itu artinya tidak berperkemanusiaan dan tidak berperkeadilan. Tentu saja tidak sesuai dengan amanah konstitusi tadi. Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita merdeka ini untuk sejahtera, bukan merdeka untuk dikasih kabar tiap bulan, tiap tahun upah minimum terus sampai berubah. Dari zaman bahala sampai hari ini, semenjak saya menjadi pengurus serikat pekerja, sudah 20 tahun lebih saya jadi pengurus serikat pekerja, setiap tahun bicara upah minimum, tidak pernah bicara upah layak, saudara-saudara. Jadi kita juga tidak perlu tergiring opini bahwa kita akan memperjuangkan 1 tahun, di atas 1 tahun. Ingat, rakyat Indonesia
memiliki persamaan hukum di dalam hukum dan pemerintahan, memiliki hak yang sama. Justru harusnya hari ini kita minta kepada Presiden Jokowi melalui kaki tangannya yang ada di sini di Kementerian Ketenagakerjaan untuk mulai memikirkan atau menetapkan upah layak nasional, saudara-saudara. Jadi itu kawan-kawan, informasi pentingnya bahwa besok ada pertemuan Kementerian Dalam Negeri dengan Gubernur. Apabila pertemuan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan aspirasi kita, kita akan datang semua berbondong-bondong ke ibu kota negara untuk minta kepada Presiden Jokowi tetapkan upah minimum atau upah layak bagi kaum buruh di seluruh Indonesia, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Hidup buruh! Hidup buruh yang melawan! Jadi, jika kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota tidak diberikan kewenangan untuk dapat menetapkan upah layak bagi warganya, bagi rakyatnya, sekali lagi saya kira tekankan, kita minta kepada seluruh kawan-kawan kaum buruh yang ada di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan, Sulawesi untuk datang semua ke Jakarta. Kita duduk ke istana, kita minta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menetapkan upah layak nasional. Biar Jokowi yang panggil gubernurnya, biar Jokowi panggil kementeriannya, semuanya terkait. Biar sekalian ditetapkan aja di sana, karena ingin sentralisasi. Kalau ingin sentralisasi ya jangan salahkan kaum buruh juga, tersentralisasi untuk berbondong-bondong datang ke ibu kota negara. Karena percuma juga kalian aksi di daerah kalau rekomendasi bupati, wali kota, gubernur tidak dianggap oleh pemerintah pusat. Jadi masalahnya ada di pemerintah pusat. Kalau ada masalah di pemerintah pusat, bukan ribut di daerah, tapi kita ribut di pemerintahan pusat di Jakarta ini sampai tuntutan kita dipenuhi oleh Presiden Jokowi. Karena semenjak rezim Jokowi ini, nasib kaum buruh sudah sangat suram sekali. Bahkan TNI Polri juga tidak ikut naik gajinya. Selama Jokowi berkuasa, TNI Polri juga tidak pernah naik gaji, saudara-saudara. Ini bagaimana bilang ekonomi meroket, apanya meroket? Nyungsep iya. Janji 10 juta lapangan kerja dengan upah murah begini, yang ada adalah menciptakan 10 juta lapangan pengangguran. Itu fakta. Jadi rezim ini bagaimana dibilang pro rakyat, pro wong cilik, yang ada pro wong licik. Sekali lagi rezim ini pro wong licik. Maka dari itu kita tidak usah takut-takut, kita sudah tidak usah sungkan-sungkan. Kita nyatakan kalau Jokowi tidak mampu menetapkan upah layak bagi seluruh kaum buruh Indonesia, kita nyatakan Jokowi gagal, Jokowi mundur. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sekarang kita siap-siap kawan-kawan, kita lanjutkan aksi kita ke Menko Perekonomian, karena di sana juga yang menghambat proses kenaikan upah kita, sumbernya di sana juga. Diduga Menko Perekonomian lah yang melakukan intimidasi kepada seluruh kementerian terkait untuk melakukan intimidasi kepada kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh yang melawan!